warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatun Nafisatul Aini dengan NIM 19120024 dari Prodi PIAUD IPMAFA. Saya di sini akan memberikan sedikit paparan mengenai mengatasi kesulitan bersosialisasi anak dengan teman sebayanya. Di sini digunakan untuk memenuhi tugas bimbingan konseling anak usia dini. Saya mengambil judul tersebut dari hasil observasi saya di lingkungan sekitar rumah saya, yang mana saya menemukan cerita unik dari seorang anak kecil. Anak ini bernama Abizar. Dia merupakan anak yang sangat aktif dan juga periang. Namun di suatu saat dia bermain dengan teman sebayanya, dan tanpa sengaja ia mengenai teman sebayanya dengan mainannya. Nah, di sini dia mendapatkan respon yang negatif dari orang tuanya, yang mana ibunya langsung memarahi dia dan juga menakut-nakuti dia, bahwa sang ibu dari temannya juga nanti akan memarahi dia. Nah, dari situ dan kelanjutannya saat dia bertemu dengan temannya tersebut ataupun temannya yang lain yang sebayanya, dia merasa takut. Dia langsung berubah kepribadiannya dari dia yang semula ceria, dia menjadi yang lebih pendiam. Nah, maka dari sini kita bisa menarik sebuah poin-poin yang mana tentang kecerdasan sosial emosional anak, yang mana tentunya kecerdasan ini sangat perlu untuk distimulasi sejak anak usia dini. Nah, kemudian juga hal tersebut berkaitan dengan perkembangan sosial anak usia dini usia 2 tahun, yang mana dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 yang mengatakan bahwa usia 2 tahun sampai 3 tahun anak itu sudah mampu untuk bermain dengan teman sebayanya, bahkan bermain dalam suatu kelompok dan juga berbagi peran. Nah, di sini malah anak bersebaliknya, dia malah merasa takut untuk bermain dengan teman sebayanya. Nah, tentunya di sini terjadi gap antara standar pertumbuhan dan juga perilaku yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Lalu, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Nah, apa sih perasaan takut anak itu? Perasaan takut anak merupakan emosi yang tidak menyenangkan karena dia sadar akan bahaya. Nah, emosi takut itu bisa disebabkan oleh apa saja? Di sini bisa disebabkan oleh kegelapan, ditinggalkan, orang asing, suara keras, ataupun yang lainnya. Nah, penyebabnya bisa jadi karena luka fisik, kejadian alam, stres psikis, kesalahan, ataupun dikritik. Nah, kalau dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, Abizar di sini mengalami takut dia karena sebuah kesalahan lalu dia dikritik dan diberi respon yang negatif oleh orang tuanya. Nah, kemudian juga mengenai sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional anak ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Bagaimana orang tua memanage anak, bagaimana orang tua mengarahkan anak ketika anak berbuat salah, ia harus bagaimana, seperti itu. Nah, emosi memiliki peranan penting, yakni dia akan memberikan warna pada dimensi kehidupan, memengaruhi interaksi sosial, reaksi emosional yang berulang juga. Nah, di sini juga terdapat reaksi emosional berulang yang akan dialami oleh si Abizar ini, yakni dia akan terus-menerus merasa takut ataupun merasa insecure untuk bermain bersama dengan teman sebayanya. Padahal, standar perkembangan sosial emosional anak usia 2 tahun saja itu sudah menerangkan bahwa anak usia 2 tahun tersebut sudah mampu untuk bermain bersama dengan temannya. Atau di sini dia masuk dalam lingkup perilaku prososial. Nah, di sini terdapat beberapa akar permasalahan dari cerita tersebut. Yakni yang pertama, anak merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dia mengenai temannya dengan mainannya. Padahal juga hal tersebut mungkin juga tidak diinginkan oleh dia. Kemudian adalah respon dari orang tua. Dia mendapatkan respon yang negatif dari sang ibu. Lalu kurangnya interaksi anak dengan teman sebayanya. Di sini ketika saya melakukan wawancara dengan ibunya, ternyata memang di lingkungan tersebut masih sedikit anak yang seusia dengan Abizar. Dia harus bertemu dengan teman-temannya itu mungkin ketika ada acara posyandu ataupun bertemu dengan temannya di lain desa bahkan.
Nah, kemudian bagaimana saran dari penulis ataupun saran dari saya sendiri? Tentu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, pertama yang kita sorot adalah respon dari orang tua. Di sini ketika anak melakukan kesalahan, tentu orang tua harus memberikan respon yang positif kepada anaknya. Respon yang positif, apakah kita harus membela anak? Tentu bukan, tapi kita menyadarkan anak bahwa oh, itu perbuatan yang tidak baik, itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita juga harus memaafkan, kita harus meminta maaf kepada teman kita. Kemudian dukungan dan juga komunikasi orang tua. Nah, saat ia sudah merasa takut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, maka dukungan orang tua itu juga sangat perlu dan juga mengkomunikasikannya dengan baik dengan anak. Kita mengajak anak untuk terus bertemu dengan teman-teman sebayanya, meskipun pelan-pelan dia akan baru mungkin bermain, tapi mereka dengan permainan yang beda, setidaknya dia sudah mau bertemu dengan teman-teman sebayanya. Kemudian, nah ini juga pemberian ruang interaksi anak dengan teman sebayanya seperti misalkan ketika membawa anak ke posyandu, kita dapat lebih lama untuk membiarkan anak bermain dengan teman-temannya yang lain. Nah, di sini juga ada beberapa tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, memberikan dukungan kepada anak. Kita harus memberikan dukungan anak. Yang pertama, mungkin kita bisa menanyakan kenapa anak takut untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kemudian kita dukung bahwa tidak apa-apa. Kita melakukan kesalahan, kita dapat meminta maaf. Ketika teman kita sudah memaafkan, kita bisa berteman baik lagi dengan dia. Kemudian menjadi model. Di sini peran orang tua sangat baik. Bagaimana orang tua juga bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, itu juga akan direkam oleh anak. Kemudian yang ketiga, mengekspos situasi yang menakutkan bagi anak. Di sini adalah bermaksud ketika anak memiliki perasaan takut terhadap teman sebayanya, maka disitulah orang tua harus sering-sering membawa anak bertemu dengan teman-teman sebayanya, supaya dia mengerti bahwa teman sebayanya tuh tidak apa-apa loh, kita juga butuh berinteraksi dengan teman sebaya, begitu. Yang keempat, tentunya dengan cara bermain, karena bermain merupakan dunia anak. Jadi bagaimana kita mengarahkan supaya anak-anak itu mampu bermain dengan teman sebayanya. Yang kelima, pemberian reward. Reward di sini tidak harus berupa hadiah ataupun sesuatu yang bernilai materi kepada anak, namun juga halnya pujian, good job, kamu sudah bisa bermain dengan teman sebaya kamu bagus sekali nak, kamu berani, itu juga termasuk reward. Nah, yang keenam ini adalah yang paling ujung, ketika dari 1 sampai 5 tersebut masih tidak membuahkan hasil pada si anak, kita mungkin perlu untuk berkonsultasi dengan ahli, misalkan psikolog anak. Nah, kesimpulannya, di sini adalah anak berusia 2 tahun yang sangat aktif, yang seharusnya ia mampu dengan mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya, namun dia tiba-tiba menjadi pendiam ataupun takut untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Tentu sebagai orang tua harus memberikan respon yang baik kepada anak tersebut untuk mengarahkan bagaimana ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana cara bermain yang baik, bermain dengan teman, berbagi, ataupun bermain bersama. Karena peran orang tua di sini juga sangat penting. Selain memberikan dukungan pada anak, orang tua juga perlu menjadi model yang baik kepada anak, supaya anak mampu memiliki kecerdasan sosial emosional, sehingga di usianya yang mendatang nanti ia mudah untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.